Selamat hari Minggu, Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah Minggu pada Minggu Sekagesima dari kitab Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Namun kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah Minggu Sekagesima dari kitab Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Demikian bunyinya. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian bunyinya. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah sikap seseorang bila dia sedang mengalami rasa keputusasaan terhadap orang lain, bahkan terhadap Tuhan, yakni sikap menyalahkan? Mudahnya menyalahkan orang lain, saudara, teman, bahkan mudahnya juga menyalahkan Tuhan. Dengan mudah sekali mengatakan kepada orang lain, saudara maupun teman, mereka tidak peduli terhadap diriku.
Mereka tidak ada perasaannya, percuma ada saudara, tidak satupun mau menolong, dan lain sebagainya. Dengan mudah sekali mengatakan kepada Tuhan, "Di manakah Engkau Tuhan? Adakah Engkau hidup? Di manakah keadilan-Mu bagiku? Mengapa Engkau tidak segera menolongku? Sungguh hidupku tersembunyi dari-Mu Tuhan," dan lain sebagainya. Demikianlah menyalahkan orang lain, teman, saudara, dan Tuhan lebih mudah daripada fokus pada merefleksikan diri. Mengapa terjadi kesusahan ini? Mengapa terjadi kegagalan ini? Mengapa aku sedang galau dalam kehidupan ini? Itulah gambaran bahwa manusia itu sesungguhnya rapuh, tidak berdaya bila terjadi masalah menimpa hidupnya. Makanya ada istilah vakum eksistensi, artinya kehampaan. Bila manusia mengalami kehampaan diri, itulah yang mudah melakukan tindakan bunuh diri. Ini bisa saja terjadi dilakukan tanpa mandang usia, baik usia muda maupun usia tua sekalipun. Ternyata saudaraku, sikap menyalahkan itu bukan hanya terjadi pada manusia sekarang, namun sudah sejak dulu kala. Sebagaimana pengalaman bangsa Israel yang sedang berada dalam pembuangan di Babel. Mereka benar-benar mengalami keputusasaan. Mereka menyerah dan tidak sanggup menjalani kehidupan yang terbuang sebagai hukuman dari Tuhan. Mereka mengatakan seperti pada ayat 27 ini, dengan suatu pertanyaan, "Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku." Pertanyaan mereka ini merupakan gambaran perasaan mereka yang diabaikan oleh Tuhan. Mereka tidak berdaya lagi melihat penyelamatan Tuhan bagi perjalanan mereka. Mereka tidak mampu lagi melihat kebenaran itu. Dalam kondisi mereka seperti inilah, Nabi Yesaya memberikan penghiburan kepada mereka yang sedang lemah imannya, dengan tujuan agar mereka bangkit kembali iman percaya mereka kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudariku, bagaimana caranya? Yakni pertama, pentingnya refleksi dilakukan, perenungan sifat soron sebagaimana disampaikan pada ayat 28 ini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Suatu yang patut dipertanyakan kembali kepada mereka sebagai bangsa Allah tentang pengenalan mereka terhadap Allah itu sendiri. Kata tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Bukankah ini suatu sindiran halus kepada bangsanya yang tidak mengenal Allah itu secara benar? Allah itu yang kekal, pencipta, maha kuasa, maha perkasa. Bukankah refleksi ini ditujukan kepada saudara dan saya sebagai orang Kristen yang mungkin sudah puluhan tahun tapi masih belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan Allah itu? Kekristenan yang demikian disebut kekristenan minum susu, bukan makanan keras. Masih belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan selama hidup, sehingga bila terjadi masalah-masalah yang berat menimpa hidup kita masing-masing, maka kita tidak sanggup menghadapinya. Oleh karena itu dalam poin pertama ini diharapkan sekali agar kita menyaksikan perbuatan Allah kita yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari yang penuh dengan tantangan bahkan ancaman. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, tidak sedikit orang sangat terganggu kehidupannya, baik masalah kesehatan, mental, ekonomi, spiritual. Menyaksikan perbuatan Allah dalam setiap perkara hidup kita, maka jauh dari rasa keputusasaan, blaming others, blaming Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bersikap bahwa kita meyakini keberpihakan Allah kepada orang yang setia. Sebagaimana pada ayat 29 bahwa Allah memberi kekuatan kepada mereka yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya, secara khusus kepada
yang menantikan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan baru. Poin kedua ini mengajak kita semua agar setia kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan hidup kita, tidak berpaling dengan ilah-ilah lain. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang yang setia kepada Tuhan tidak mudah di zaman ini. Banyak godaan dan cobaan di depan mata kita. Namun semua itu adalah merupakan suatu ujian iman percaya kita kepada Tuhan. Dalam situasi yang sulit seperti itulah, kita sangat membutuhkan kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan itu amat dahsyat sebagaimana digambarkan seumpama Raja Wali yang tidak lelah. Oleh karena itu, saudaraku, kita bisa menjadi saksi hidup akan kekuatan Tuhan. Sebagaimana syair lagu yang berjudul Bukan Dengan Kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara-saudariku, melalui topik minggu kita ini berseru Allah kekuatan kita. Allah di dalam diri Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Itulah yang kita percayai sebagai kekuatan baru kita. Yesus Kristus mengundang kita semua sebagaimana dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 yang intinya Tuhan memanggil kita, mengajak kita yang letih lesu, yang berbeban berat agar kita datang kepadanya supaya kita memperoleh kelegaan. Ibu bapa, saudara-saudariku, biarlah di dalam topik minggu ini yang berbicara tentang Allah kekuatan kita, kita menghidupinya, mengimaninya, dan kita tetap datang kepadanya di dalam segala keberadaan kita masing-masing agar kita memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan saja. Kiranya kita memasuki minggu Sekagesima dengan mengandalkan Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Bila Tuhan ada di pihak kita, maka kita akan memperoleh kemenangan, memperoleh berkat, memperoleh hikmat, memperoleh perlindungan, memperoleh apa yang kita butuhkan. Tuhan akan menggenapinya. Kiranya kita bersukacita memiliki Allah kita sebagai kekuatan kita yang baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Sebagaimana lagu ini Tuhan, demikianlah hidup kami di hadapan-Mu. Kuatkanlah kami, kuatkanlah hati kami, karena kami adalah milik-Mu. Tuhan, terima kasih-Lah untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada minggu ini. Ingatkan kami semua betapa Engkau adalah Allah kami, sumber kekuatan kami. Kami berserah Tuhan pada minggu ini, biarlah Engkaulah yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kami, sehingga bila menghadapi banyaknya problem, kami tidak gentar, karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang mampu mengalahkan kekuatan dunia. Tuhan, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, saudara kami, orang tua kami yang kami kasihi, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, agar Tuhan tetap pelihara hidup mereka semuanya. Dalam pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.